Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 38 sampai ayat 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ketika saya memikirkan seseorang dalam Alkitab yang memberi contoh untuk berpegang pada mimpinya, bahkan dalam menghadapi keadaan yang sulit, saya teringat pada tokoh Perjanjian Lama, Yusuf. Yusuf adalah cicit Abraham dan salah satu dari 12 putra Yakub. Dalam Kejadian 37, Tuhan memberikan Yusuf sebuah mimpi bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi pemimpin atas kakak-kakaknya. Ketika kita membaca kisah Yusuf, penting bagi kita untuk mengingat bahwa Yusuf mendengar dari Tuhan sebelum ia mendengar rencana kakak-kakaknya untuk membunuhnya. Yusuf mendapatkan mimpinya sebelum ia menjadi budak, dan Yusuf tidak melepaskannya ketika semua bukti sepertinya menunjukkan bahwa mimpinya telah berakhir dan tidak terpenuhi. Tuhan seringkali memberikan kita mimpi terlebih dahulu untuk membantu mempersiapkan kita dengan harapan untuk masa depan. Mimpi-mimpi itulah yang menopang Yusuf selama keadaan yang sangat sulit, dan mimpi-mimpi yang diberikan Tuhan akan menopang Anda juga. Tidak peduli apapun masa depan Anda, bagaimana kita tetap setia pada mimpi-mimpi kita, keluarga kita, dan iman kita ketika kita berada di tengah-tengah sel tahanan kita, seperti yang dialami Yusuf. Pertama, ketika kita meragukan Tuhan, kita harus jujur tentang perasaan dan pertanyaan kita. Menjadi jujur memungkinkan kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Menyembunyikan keraguan dan pertanyaan kita akan membuat kita mandek dan tidak berdaya. Kita tidak akan meraih impian kita secara kebetulan. Kedua, kenali dan tangani pikiran-pikiran yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui sebagai kebenaran akan Tuhan dan rencananya bagi hidup kita. Ketika ia berada di penjara karena kejahatan yang tidak dilakukannya, Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Ketika juru minuman berbicara tentang mimpinya kepada Yusuf, Yusuf menjawab, "Bukankah Allah yang berhak menafsirkan mimpi?" Ditinggalkan oleh keluarganya, sendirian di negara asing, dan dijatuhi hukuman penjara tanpa membuat kesalahan, Yusuf tentu punya alasan untuk bertanya-tanya apakah Tuhan hadir. Tuhan memiliki hak penuh untuk memperbaiki situasi kita atau membiarkan ketakutan terburuk kita menjadi kenyataan. Bahkan jika ia tidak menjawab seperti yang kita inginkan, Tuhan tetap baik dan berada di tahtanya. Tanggung jawab kita terletak pada iman dan tindakan kita.